Bismillah. Kelas menulis Edi Sutisna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman. Selamat bergabung di kelas menulis bersama saya Edi Sutisna. Kemarin saya sudah sempat membuat video mukadimahnya dan belum masuk ke materi. Insya Allah hari ini kita mulai memasuki materi, dan insya Allah selama 3 bulan ke depan kita akan belajar menulis di kelas menulis. Jadi semoga teman-teman semangat ya dalam belajar. Insya Allah banyak manfaatnya untuk teman-teman semua. Tujuan dibuka kelas ini adalah yang pertama, sebagai sarana belajar, mengajar, dan latihan menulis. Jadi tujuan dibuka kelas ini adalah sebagai sarana kita semua ya, termasuk saya, belajar dan latihan menulis. Jadi insya Allah kita nanti akan banyak belajar dan banyak latihan tentang penulisan. Insya Allah nanti akan diajarkan bagaimana caranya penulisan, atau nanti akan diajarkan berbagai macam penulisan seperti menulis buku. Ini sebagian kecil saja ya. Nanti insya Allah akan lebih dari ini. Insya Allah kita akan belajar penulisan, salah satunya menulis buku, menulis cerita, menulis cerpen atau cerbung ya, cerita pendek yang fiksi ataupun non fiksi. Fiksi itu maksudnya hayalan ya, tidak nyata. Non fiksi artinya kisah nyata. Kita juga akan, insya Allah kita akan belajar copywriting ya. Copywriting itu biasanya untuk promosi, untuk jualan, untuk iklan. Kalau kita ingin jualan atau kita ingin promosi, kita juga harus pintar menulis bagaimana caranya membuat iklan ya. Kata-katanya itu ya. Kita harus pintar menulis copywriting supaya orang tertarik dan mau membeli produk kita. Insya Allah kita nanti akan belajar. Dan juga kita akan belajar menulis status ya. Sekarang ini status itu penting ya, di Facebook atau di Instagram atau di Twitter. Kalau status kita menarik, insya Allah banyak di follow orang ya, diikuti orang. Dan kalau status kita menarik, kita banyak pengikutnya ya. Itu penting juga ya, banyak pengikutnya, banyak yang follow kita, penting juga. Nanti sewaktu-waktu kita mungkin ada kegiatan, banyak yang berpartisipasi, atau mungkin kita kayak saya misalkan punya agenda acara santunan peduli yatim, jompo, dan duafa, status ini sangat berpengaruh ya. Dan juga sewaktu-waktu kita akan berdagang di sosmed ya. Jadi nanti tidak usah repot-repot promosi, kita bikin iklan, promosinya di status kita sendiri. Atau mungkin juga kita bisa bikin lirik ya, seperti sajak atau puisi atau pantun atau lirik, yaitu kata-kata yang indah ya, kata-kata yang menggugah, itu adanya di lirik. Dan itu
penting juga ya. Nanti kita akan belajar ini, dan juga kita akan belajar quote ya. Quote itu kata-kata, cuplikan-cuplikan kata yang bagus-bagus ya, intisari dari tulisan atau intisari dari perkataan yang bagus ya. Nanti kita akan belajar juga dan lain-lain ya. Mungkin ke depan juga bisa ya kita belajar menulis skenario, skenario film atau skenario cerita. Itu juga bisa dijual ya. Itu ke depannya. Tapi untuk skenario ada pembahasan tersendiri ya, karena banyak yang harus dipelajari. Dan kita sekarang akan belajar menulis penulisan yang secara dasar dulu ya. Kalau menulis skenario itu udah tingkat tinggi ya, dan butuh waktu lama juga. Mudah-mudahan kita juga bisa bisa belajar skenario ya, penulisan skenario untuk film, untuk FTV, mungkin untuk layar lebar, untuk bioskop dan lain-lain. Semoga sampai ya. Dan selanjutnya tujuan dibuka kelas ini adalah ini yang utama ya. Kita bisa menjadikan tulisan-tulisan kita menjadi uang ya. Kita bisa bagaimana caranya agar tulisan-tulisan kita bisa kita jual dan mendapatkan uang ya. Karena saya sendiri mencari nafkah atau mencari uang dengan sebagian besarnya dengan menjual tulisan-tulisan kita ya. Nanti teman-teman akan paham. Nanti saya kasih pengalaman saya ya, bagaimana tulisan bisa menjadi uang. Dan yang paling utama sekali ya, tujuan dibuka kelas ini adalah supaya kita bisa berkarir melalui tulisan-tulisan kita ya, menjadi penulis profesional ya. Insya Allah ya, kita akan belajar bagaimana kita bisa berkarir hanya melalui tulisan kita, atau kita berkarya ya, berkarya, membuat karya dari tulisan-tulisan kita, dan tentu saja bisa menjual, dan kita bisa hidup mencari nafkah dari tulisan-tulisan kita. Mungkin pelajaran di kelas menulis ini saya pecah-pecah ya teman-teman, bab per bab ya, judul per judul. Sekarang mukadimah, nanti ada materi lain biar tidak terlalu kepanjangan ya. Mungkin kalau satu materi sejam 2 jam teman-teman agak bosan, kita pecah-pecah menjadi bab per bab atau judul per judul. Selanjutnya, pengalaman saya dalam menulis ya. Saya akan memberikan beberapa pengalaman saya dalam menulis, menjadikan tulisan sebagai sumber utama dalam mencari uang atau mencari nafkah. Ketika saya kuliah sampai dengan lulus kuliah, saya 100% mengandalkan keterampilan menulis saya untuk mencari uang. Ya, benar-benar 100% sumber utama saya dalam mencari nafkah ialah menulis melalui tulisan. Jadi ketika saya kuliah, kurang lebih sekitar tahun 2002 saya kuliah, saya sudah bisa mencari nafkah sendiri. Sampai dengan lulus kuliah saya bayaran sendiri untuk kuliahnya dengan tulisan ya, tulisan. Dengan hanya menulis saya bisa mencari nafkah, bisa membayar uang kuliah dari tulisan, dari menulis ya, dari menulis. Jadi
teman-teman jangan salah ya. Menulis, mencari uang dari menulis itu bukan hanya dari kita menulis jadi buku, kemudian buku dijual di Gramedia, kemudian kita dapat uang. Bukan hanya dari situ saja ya. Banyak sumber-sumber penghasilan kita mencari uang dengan menulis ya. Banyak sekali. Salah satunya ini yang saya lakukan. Saya waktu itu membuat rental pengetikan ya, sewaktu kuliah di kampus. Jadi waktu kuliah saya benar-benar 100% ya mengandalkan tulisan untuk mencari uang, untuk makan, untuk biaya hidup. Karena waktu kuliah saya sudah semester kedua, saya sudah pisah dari orang tua ya. Tidak tinggal di orang tua lagi, saya ngontrak dan bikin rental. Nah, dari situlah penghasilan saya ya. Cari nafkahnya melalui tulisan. Saya membuat rental pengetikan di samping kampus ya. Jadi ini gambarannya, dapat uang dari tulisan, supaya teman-teman paham juga dan supaya teman-teman semangat. Kalau teman-teman tahu menulis itu bisa mendapatkan uang yang menurut saya lumayan besar ya, lumayan besar. Karena saya waktu itu 100% ya penghasilan saya dari menulis. Jadi saya membuat rental pengetikan di samping kampus, dan ada orang yang ngetik ya. Biasa kalau di kampus itu ada tugas-tugas kampus, atau bikin makalah, atau mengerjakan kerja kelompok, dan dia mengetik ya. Mengetiknya di kampus itu ngetik selembarnya 1.500 ya, 1.500. Ada orang mahasiswa minta ketikin sama kita, satu lembarnya 1.500 ya. Kalau teman-teman cepat ngetiknya, itu satu lembar ukuran A4 atau ukuran kuarto 10 menit ya, satu lembar itu ya. 10 menit paling lama ya. 10 menit dapat 1.500 ya. Kalau 10 lembar jadi 15.000 ya. Atau kalau kertas folio, jadi ukuran kertas ada 3 ya teman-teman. Kertas A4 yang agak langsing, kertas kuarto yang agak lebar, seperti ini ya. Coba saya kasih contoh-contoh. Nah, ini kertas A4 ya. Ini kertas. Sampai sekarang saya di kantor saya banyak kertas-kertas ya teman-teman, karena sampai sekarang saya masih mencari nafkah dengan menulis. Nah, ini kertas A4. Kalau kertas kuarto agak pendek tapi dia agak lebar. Kalau kertas folio lebar dan lebih panjang dari kertas A4. Jadi ini maksud saya menjelaskan pengalaman saya supaya teman-teman dapat gambaran dan punya pengalaman dari yang saya alami ya. Supaya teman-teman punya pengalaman bagaimana caranya mencari uang dari tulisan. Saya bikin rental pengetikan di samping kampus. Kalau kertas folio 2.500 ya per lembarnya. Kita yang ketik, kita print, selembarnya 2.500. Kalau kertas ketik A4 atau kuarto belum print 1.500. Kalau sama ngeprint berarti ngeprintnya itu 500, jadi 2.000 ya. Ngerti gak teman-teman? Ngerti aja deh ya. Nah, dari sini saya bisa mencari uang ya teman-teman. Dari sini saya bisa mencari uang
dan saya ngontrak, tidak di rumah lagi sampai dengan lulus. Kuliah kan agak mahal ya teman-teman. Biaya hidup dari kayak gini, dari bikin rental, ngeprint, uangnya saya kumpulin untuk biaya hidup, untuk biaya makan, untuk bayar kontrakan, dan untuk bayar kuliah sampai lulus ya. Alhamdulillah ada rezekinya dari menulis. Kalau zaman dulu menulis itu pakai tangan ya teman-teman, tangan, pulpen atau pensil, kertas, ditulis begitu ya. Kalau zaman sekarang ngetik ya, bukan pakai mesin tik, bukan pakai mesin tik, pakai komputer atau pakai laptop atau bisa pakai handphone. Itu penulis zaman now ya, zaman sekarang, bukan pakai pulpen dan kertas lagi, sudah pakai komputer atau bisa di handphone, di print. Itu penulis zaman sekarang. Jadi untuk tulisan yang ada rumus matematikanya atau rumus fisikanya yang X pangkat 2 atau kuadrat, itu harganya 3.500 ya, agak mahal ya. Lumayan kan ya? Lumayan, satu lembarnya 3.500 ya. Mungkin teman-teman yang sekarang masih kuliah atau teman-teman yang pengen tahu rental itu seperti apa, rental pengetikan, silakan teman-teman datang ke kampus. Pasti banyak rental komputer ya, rental pengetikan itu ya. Jadi dia mencari nafkah dari menulis ya, termasuk bagian dari menulis. Bedanya nanti kita menjadi seorang penulis profesional itu idenya dari kita ya. Kita yang punya ide, kita yang menuliskan, kita yang cetak buku atau bisa kita kasih penerbit buku dan menjadikan buku. Kalau di rental pengetikan ini idenya dari customer kita ya. Misalkan dia punya tugas kampus, kita tinggal dikasih, Mas ini ketikin ini berapa per lembarnya. Nah selembarnya itu 1.500 ya. Tapi ini juga termasuk profesi penulis ya. Ini juga termasuk profesi penulis, karena dia yang nulis ya. Orang yang punya ide dia yang nulis. Kalau rumus matematika itu agak lama ya. Sebenarnya bukannya susah, agak lama. Jadi harganya lebih mahal, 3.500 per lembar. Ini dulu saya paling seneng nih ya. Saya paling seneng nulis rumus, jadi harganya lebih mahal. Atau di rental itu ada jasa edit tulisan ya. Edit tulisan, tulisannya udah ada, tinggal diedit, dibenerin. Mungkin ada kata-kata yang kurang atau ada bacaan-bacaan yang kurang tepat. Dia 1.000 per lembar. Atau teman-teman juga kalau teman-teman sudah jago menulis, teman-teman bisa bekerja di penerbit buku bagian pengeditan ya, pengeditan, editing. Kalau di buku setelah cover, di situ ada cover, orang yang bikin cover bukunya namanya siapa, dan ada tulisan editor, editornya siapa. Nah ini editor itu tukang edit tulisan ya, tukang edit tulisan. Kalau kita ngedit tulisan baik di buku ataupun makalah ataupun tugas-tugas, jadi tulisannya sudah ada, tinggal dirapihin, apa kurang spasi, apa kurang titik dan koma, apa kurang rapi kanan dan kirinya, itu tugasnya editor. Atau misalkan ada bacaan-bacaan yang kurang masuk, EYD-nya, ejaan yang disempurnakannya, itu tugasnya editor. Dan dia dibayar kalau di rental ini 1.000 per lembar. Lumayan ya, 1.000 per lembar. Mungkin teman-teman kalau sudah bisa, sehabis belajar menulis ini, kita nanti belajar banyak, teman-teman bisa membuat rental sendiri ya. Cari di sekolah sih jarang ya. Mungkin sekolah-sekolah internasional banyak, yang lebih banyak itu di kampus ya.
tukang editor itu dibayar 1.000 per lembar ya, baik di penerbit ataupun di rental. Terus kalau ada orang yang ngeprint di rental kita, satu lembarnya 500 rupiah, lumayan kan. Dan di rental juga bukan hanya ini, bukan hanya ngetik, terus ngedit, ngeprint, banyak macamnya ya. Nanti saya akan jelaskan. Terus orang yang nyewa di rental kita, nyewa komputernya untuk dia mau ngetik sendiri itu 2.000 per jam ya. 2.000 per jam. Dari sini saja sudah cukup untuk biaya hidup. Sampai sekarang ini masih relevan ya. Ini saya dari tahun 2002 bikin rentalnya. Sampai sekarang masih relevan, masih bisa teman-teman membuat rental pengetikan. Saya nggak tahu ya, mungkin sekarang ngetik itu kemarin saya ngetik itu 2.000 ya. Saya ngetik itu 2.000 di rental. Jadi saya punya punya konsep tulisan dengan cara direkam, ada berapa jam saya ke rental, Mas tolong diketikin. Nah, ngetiknya itu 2.000 per lembar kalau sekarang ya. Kalau sekarang orang rental 2.000 per jam. Nah, selanjutnya waktu saya di kampus juga bukan hanya pemasukan dari menulis itu bukan hanya dari rental, tapi saya membuat buku ya di kampus, membuat buku, membuat makalah, membuat diktat di lab kampus ya. Jadi saya punya keterampilan menulis, kemudian saya kembangkan, saya masuk ke lab ya, ke lab kampus, kemudian saya jadi asisten lab, kemudian saya jadi ketua labnya, ketua lab di kampus. Ada tujuannya. Tujuannya itu mencari duit ya, mencari duit dengan skill yang saya punya. Akhirnya ketemu di lab itu, saya aktif. Jadi teman-teman kalau punya kemampuan menulis, teman-teman juga harus aktif dan kreatif ya teman-teman. Jangan menunggu bola, tapi mengejar bola. Jadi saya masuk ke lab kampus, ingin menjadi asisten lab. Selain saya mengajar di kampus menjadi asisten lab, saya juga membuat buku ya, buku. Waktu itu di lab kampus setiap bulannya harus mengeluarkan satu buku atau satu makalah ya untuk dibagikan kepada mahasiswa. Nah, saya bagian yang membuat bukunya. Bukunya buku tentang pelajaran ya, bukan buku umum, buku tentang pelajaran di lab. Nah, saya bagian menulis buku pelajaran untuk di lab ya. Dan waktu itu saya di lab kampus dibayarnya bukan per buku atau bukan per makalah, dibayar sama kampus per bulan ya. Per bulan jadi asisten lab. Saya bulanannya ada berapa ya, saya digaji sama kampus. Ini untuk untuk pandangan teman-teman juga. Saya bercerita ini pengalaman saya supaya teman-teman wawasannya terbuka ya, terbuka. Jadi seorang penulis itu bukan hanya pendapatannya dari buku yang kita tulis kemudian dijual di Gramedia. Karena banyak juga yang japri sama saya ya. Banyak yang japri sama saya, nyinyir. Mas Edi, sekarang Gramedia tuh lagi corona. Jadi Gramedia itu udah mau bangkrut, udah mau tutup. Itu pemikiran yang sempit ya. Dengan kalau kita punya keterampilan menulis, kita bisa kemana saja ya. Kita banyak ide ya, banyak ide. Salah satunya kita ini saya waktu itu membuat buku, membuat makalah di lab kampus ya. Dan ini wajib lagi, ada kurikulumnya.
wajib membeli ya. Setiap mahasiswa wajib membeli untuk praktek di lab kampus. Nah, saya bagian tukang bikin bukunya ya. Satu buku juga ada lebihannya ya, ada bonusnya dikasih sama kampus karena kita sudah membuat satu buku per bulan, atau bikin makalah atau bikin diktat soal-soal untuk mahasiswa, maka kita juga dapat uang tambahan dari kampus. Ketika saya kuliah, saya jadi asisten lab. Setiap bulan membuat buku, membuat makalah, membuat diktat untuk materi pembelajaran di kampus dan digaji sama kampus. Next. Dan pengalaman saya juga dalam menulis. Di rental itu saya membantu pembuatan skripsi banyak mahasiswa. Jadi saya jualan skripsi ya teman-teman. Bukan skripsi yang ilegal, skripsi yang legal. Jadi banyak mahasiswa yang belum mengerjakan skripsi. Nah, saya langsung punya ide. Saya bisa membantu mahasiswa membuat skripsi ya. Idenya dari saya, membuat ide judulnya dari saya, dan bahan-bahan skripsinya dari saya. Karena saya pernah membuat skripsi, jadi saya tahu ya tata cara membuat skripsi yang baik dan benar ya. Jadi saya sudah punya skill, sudah pernah membuat skripsi, jadi saya menjual skripsi ya. Jadi ide skripsi yang mau dibuat dari saya penulisannya juga dari saya. Nanti mahasiswa itu tinggal mempelajari dan kita ajarkan isi dari skripsinya, kemudian dia tinggal sidang saja ya. Harga satu skripsi itu 3 juta sampai dengan 3,5 juta ya per skripsi, lumayan ya. Dan saya banyak dapat job membantu pembuatan skripsi ya. Lebih tepatnya membantu pembuatan skripsi, bukan menjual skripsi ya. Bukan menjual. Jadi banyak mahasiswa yang buntu bikin skripsi, tidak tahu mulai dari mana. Nah, kita membantu membuat skripsi. Kita kasih tahu idenya, ide judulnya, dan kita kasih bahan isinya, dan kita yang ketik, kita yang tulis skripsinya sampai jadi, dan kita ajarkan misalkan judul skripsi. Kalau saya dulu di IT ya, cara mematikan lampu dari jarak jauh. Misalkan saya di Arab, bisa matiin lampu lewat handphone yang ada di Indonesia gitu, misalkan ya judul skripsinya. Nah, kita kasih bahan-bahannya, kita ketikin sampai jadi dia tinggal mempelajari ide dan konsep yang sudah kita susun dan sudah jadi skripsi. Harganya 3 juta ya, 3 bulan, lumayan ya di zaman itu. Mungkin sekarang bisa lebih mahal lagi ya, 5 juta atau 10 juta ya. Karena membuat skripsi itu susah ya. Membuat skripsi susah, jadi mahal. Nah, ini lumayan ya bagi teman-teman yang bisa menulis. Sampai sekarang ini masih relevan ya membantu mahasiswa untuk membuat skripsi ya. Karena banyak juga mahasiswa yang tidak bisa menulis, tidak bisa mengetik, yang tidak punya ide untuk pembuatan skripsi. Nah, kita tampil ya untuk membantu banyak mahasiswa. Ini legal ya, legal. Karena kita hanya membantu, bukan membajak ya. Kalau membajak itu memang ilegal, di samping dosa bisa ada hukumnya itu ya, ditangkap nanti ya. Kalau ini legal ya, membantu pembuatan skripsi untuk mahasiswa ya. Ibaratnya mahasiswa kursus sama kita untuk membuat skripsi, itu juga tepat ya. Mahasiswa kursus sama kita dalam membuat skripsi,
bayar 3 juta sampai 3,5 juta satu skripsi ya. Jadinya nanti ada 4 bundel skripsi, 3 bulan dia pelajarin, dan kita yang nulis, kita yang ngetik, kita yang kasih ide, kita yang ajarin, kemudian dia sidang setelah selesai. Lumayan 3 juta. Ini masih relevan ya membuat skripsi sampai sekarang ya. Terus saya juga membuka jasa pengetikan di rental. Ini saat itu ya. Kalau sekarang saya sudah tidak lagi ya. Sudah tidak lagi karena sekarang saya sudah dapat yang lebih besar lagi dari sekedar membuat rental. Saya membuka jasa pengetikan, membuat makalah dan tugas kampus ya. Saya juga membuat sertifikat ya untuk perusahaan-perusahaan, bukan membajak sertifikat ya teman-teman, jangan salah paham. Saya tidak membajak sertifikat, tapi saya membuat sertifikat, desainnya itu ya, desainnya. Saya mendesain sertifikat, membuat spanduk, membuat brosur, membuat nota, membuat bond, dan lain-lain. Misalkan membuat makalah ya, membuat makalah untuk tugas kampus, kita tinggal cari bahannya di internet. Di internet sesuai dengan tema yang diinginkan. Kemudian kita bikinkan makalah, kemudian kita print. Itu lumayan ya, bisa sampai 200.000 sampai dengan 500.000 ya per makalahnya. Dan pembuatan sertifikat ini lumayan ya, sekitar 100 sampai 150.000 untuk desainnya saja, desain untuk sertifikat. Kalau dia ingin langsung jadi, kita tinggal ke percetakan, dicetak misalkan 500 lembar ya, 500 lembar. Kita tinggal kasih harga aja, misalkan satu lembarnya 5.000 yang bagus ya. Nah kita lebihin 1.000 jadi 6.000, karena buat ongkos jasanya ya, kita lebihin 1.000. Misalkan kita di percetakan untuk mencetak sertifikat itu 5.000, kita lebihin 1.000 untuk jasanya. 1.000 kali 500 piece berapa ya, udah lumayan ya. Nah itu dasarnya dari kita bisa menulis ya teman-teman. Nah sekarang kita akan belajar menulis di kelas ini. Terus saya juga menjual spanduk ya, menjual spanduk. Kita bikin desainnya, kemudian kita untuk mencetak spanduknya di percetakan yang bisa cetak spanduk ya. Banyak kan ya. Spanduk itu kalau di sini 1 meter ya, dia meteran ya. Spanduk untuk acara, spanduk untuk acara, apalagi kalau ada ada partai ya, ada partai lagi. Kalau zamannya kampanye itu lumayan ya. Kalau zamannya kampanye bisa ribuan dia cetak spanduk atau cetak bendera. Nah kalau di sini 15.000 sampai 17.000 per meter ya. Ada yang 13.000 juga ada, yang 13.000 juga ada, yang 11.000 juga ada. Tapi standarnya yang bagus 15.000 sampai 17.000 per meter ya. Satu spanduk 1 meter ya. Kalau dia bikin 10 meter ya jadi 150.000. Saya juga menjual brosur ya, menjual brosur. Insya Allah nanti kita belajar ya, kita belajar bikin sertifikat, bikin spanduk, bikin brosur, bikin nota, bikin bond, dan lain-lain ya. Insya Allah kita belajar semua yang bisa menghasilkan uang ya teman-teman. Brosur itu untuk desainnya saja kurang lebih 50 sampai 100.000 ya untuk desainnya. Kalau cetak beda lagi, kita pergi ke percetakan. Kalau di percetakan itu 350.000
satu satu bundel ya, satu bundel isinya 500 lembar, 300.000. Tinggal direbihkan aja, misalkan 350.000, dia minta langsung cetak aja mas gitu. Harga cetaknya 350.000, 500 piece atau 500 brosur isinya. Ya kita jadi 400 ya, tambahin 50.000 untuk ongkos jasanya. Ini jasa semua ya teman-teman. Kalau teman-teman bisa menulis itu jasa semua. Kita jualan jasa ya. Bikin nota tinggal kita desain notanya, ke fotokopi, dilem, jadi. Ya sekitar 50.000 sampai 100.000 ya, tergantung tebelnya. Bikin bond juga sama. Terus juga dari keterampilan saya bisa menulis, saya membuka lembaga kursus ya. Saya membuka lembaga kursus ini yang berkaitan dengan kepenulisan, membuka Word, Excel, PowerPoint. Bagaimana caranya menggunakan Word, Excel, dan PowerPoint ya. Tapi saya membuka lembaga kursus juga ada perakitan komputer, ada servis AC ya, kursus servis AC ya. Banyak ya, nyambi sekalian ya. Saya membuka lembaga kursus untuk masalah menulis. Saya membuka Office ya. Office dulu rame ya, kalau dulu rame. Satu paketnya 500.000 sampai 1 juta ya. 8 kali pertemuan atau berapa kali pertemuan saya bundel 500.000 sampai 1 juta ya. Untuk Word saja, untuk Excel aja, untuk PowerPoint saja ya. Insya Allah sekali kursus sudah mahir ya. Jadi teman-teman juga boleh, kalau teman-teman punya skill dalam menulis, buka lembaga kursus, atau teman-teman bisa melamar pekerjaan di tempat kursus ya. Bisa membuka lembaga kursus sendiri, atau teman-teman bisa melamar kerja di lembaga kursus. Mungkin segini saja dulu teman-teman. Insya Allah besok materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.